B1A1220009 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Rasuka Sensika dengan NIM B1A1220026 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Putri dengan NIM B1A1220037 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyana Halifa dengan NIM B1A1220022 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alia Wahyu Putri Septiani dengan NIM B1A1220029 dari kelompok 7. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang membahas tentang hak milik atas tanah, yang dimana hak milik atas tanah ini berubah tangan menjadi hak milik atas negara. Yang pertama kita akan membahas apa itu hak milik, yang dimana hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yaitu mempunyai fungsi sosial. Lalu hak milik disebutkan juga di dalam pasal 16 ayat 1 huruf A di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dan secara khusus diatur di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27. Lalu mengapa hak milik ini bisa berubah tangan menjadi hak milik atas negara? Karena jika tanah ini memiliki hak atau izin usaha namun tidak digunakan, diusahakan dan tidak dimanfaatkan sebagaimana dengan mestinya, maka tanah atau kawasan ini dapat ditetapkan sebagai tanah atau kawasan terlantar yang kemudian langsung dikuasai oleh negara. Baik, selanjutnya mengenai peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan, di mana kawasan terlantar adalah kawasan non-kawasan hutan yang belum didekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau dimanfaatkan. Selanjutnya, apabila kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsesi, perizinan berusaha sengaja tidak diusahakan atau tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan bagi kawasan tersebut menjadi objek penertiban kawasan terlarang. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara. Selanjutnya, setiap pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha wajib mempergunakan dan atau menciptakan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Kewajiban serupa juga berlaku bagi setiap pemegang hak pengelola dan pemegang dasar penguasa atas tanah. Terkait dengan persoalan lapangan Aksodano Sengeti yang diduga hanya dipinjam pakai oleh pihak pemerintahan Kelurahan Sengeti dan ahli waris tanam sawit di lokasi sengketa karena diduga pada tahun 1972 guna kepentingan pemuda karena lapangan yang di depan Masjid Raya RT 02 sering banjir dan diduga ada kesepakatan antara pihak waris dan pemerintah Kelurahan
Ismail Azim hanya bisa memperlihatkan tapi tidak bisa memberikan izin untuk mengambil foto ataupun memberikan fotokopinya dengan bukti berkas penyerahan aset oleh Pemda Kabupaten Batanghari kepada Pemda Muaro Jambi. Setelah adanya pemekaran daerah kala itu, termasuklah dalam surat itu nama lapangan Aksodano Sengeti yang berdasarkan keterangan suratnya tidak memiliki sertifikat hibah. Terkait penyelesaian permasalahan ini, Kemas Ismail Azim menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu persoalan itu, juga sudah 2 kali hadir dalam mediasi terkait gugatan ini dan akan segera menyampaikan kepada Bupati dan pihak yang berwenang tentang aset karena dirinya hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Pada tanggal 30 September tahun 2021, Kejaksaan Negeri Kabupaten Muaro Jambi melakukan pemulihan aset negara yang terbengkalai maupun yang masih bersengketa. Salah satu aset negara yang berhasil dipulihkan adalah aset tanah terletak di jalur 2 Jalan Lintas Timur Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakernan. Didampingi asisten 1 dan 3 serta Kepala BPKAD dan Kabak Hukum Setda Muaro Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Kamin SHMH dan jajarannya tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bertolak dari kantor kejaksaan menuju objek aset negara yang dipulihkan berupa tanah dengan luasan kurang lebih 1,1 hektar yang selama ini digunakan sebagai lapangan sepak bola dengan nama lapangan Aksodano. Sesampainya di lokasi, rombongan Kejari yang hendak memasang plang bertuliskan tanah milik Pemkab Muaro Jambi mendapat perlawanan dari sekelompok warga yang merasa ahli waris dari tanah lapangan tersebut. Meskipun situasinya sempat memanas, beruntung aparat kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan Satpol PP sigap melakukan pengamanan. Pantauan di lapangan terlihat juga kuasa hukum ahli waris yaitu Hamid bin Atuk yang hadir di tengah pemasangan plang itu, meminta plang ataupun merek kepemilikan aset itu tidak dipasangkan sebelum pemerintah dapat menunjukkan bukti dari kepemilikan tanah tersebut. Tidak hanya itu, beberapa ahli waris malah sempat berontak dan coba menghalangi dengan menduduki lubang tempat ditanamnya plang tanda kepemilikan aset Pemda Muaro Jambi tersebut. Meski ada penolakan, selang beberapa saat kemudian pemasangan plang dapat dilakukan dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Terlihat dari ahli waris Hamid bin Atuk hanya menyaksikan pemasangan plang dari kejauhan karena terhalang pagar betis petugas kepolisian dan Satpol PP. Saat pemasangan itu juga, Kejari Muaro Jambi yakni Kamin SHMH yang turun langsung ke lokasi menyampaikan jika ada ahli waris yang tidak berkenan, silahkan menggugat ke jalur hukum. Dasar hukum dari pemulihan aset tersebut adalah MOU antara Kepala BPKAD Muaro Jambi dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Surat kuasa khusus dari Kepala BPKAD Muaro Jambi kepada Kejari Muaro Jambi, BAST dari Pemkab Batanghari ke Pemkab Muaro Jambi, dan buku inventaris per 3 Januari 2017 milik kantor camat Sakernan Muaro Jambi merupakan perolehan pada tahun 1958 dengan luas 11.000 meter persegi dengan nilai 11 miliar rupiah. Kejari Muaro Jambi yakni Kamin SHMH juga menghimbau kepada masyarakat Kelurahan Sengeti mulai tanggal 30 September 2021 lapangan Aksodano tersebut sudah boleh digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Kami kelompok 7, apabila terdapat kesalahan dan kata, kami mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.